Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik untuk bisa beramal terutama di bulan Ramadan. Ini semua adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri dengan terus istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan semangat ya. Makanya kalau kita lihat peperangan-peperangan di dalam sejarah Islam itu ditaklukkan di saat bulan Ramadan. Ada perang Qadisiyah, kemudian ada perang Badar, ada perang Fathul Mekkah. Nah, itu ditaklukkan pada bulan Ramadan ya. Jadi para sahabat itu justru di bulan Ramadan semakin semangat sehingga banyak penaklukan di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita pun demikian ya, di bulan Ramadan ini semakin semangat belajar ya, semakin semangat menghadiri majelis ilmu ya. Ini masya Allah luar biasa semangatnya ya. Walaupun waktu-waktu yang favorit untuk istirahat gitu ya, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Semoga tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang mulia, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-55. Jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini ataupun bab-bab sebelumnya itu berkaitan tentang konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid yaitu selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bertauhid itu selalu mengagungkan Allah. Sebaliknya ya, orang yang tidak bertauhid itu tidak mengagungkan Allah, tidak sopan kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah. Itu orang-orang yang tidak bertauhid atau tauhidnya masih kurang. Nah, kalau orang yang tauhidnya sempurna, tidak hanya dia menjauhi perkara-perkara kesyirikan ya, tapi juga betul-betul mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Apakah dari ucapannya, dari perbuatannya, itu menunjukkan betul-betul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika ada yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, maka dia langsung memberi. Kenapa? Karena orang itu meminta dengan menyebut nama Allah. Dia langsung memberi karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika ada yang meminta ya, saya minta rumah kamu, karena dia mengagungkan Allah, masya Allah langsung dia kasih rumahnya. Insya Allah seperti itu. Nanti akan kita bahas ya. Taib. Jadi orang yang bertauhid selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
Ya, ketika ada orang yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, mereka langsung memberi karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti itu ya sudah mencapai tingkat yang namanya ihsan. Jadi dia bermuamalah itu tidak bermuamalah dengan manusia, tapi dia sudah bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang sudah sampai tingkat ihsan. Jadi dia tidak peduli kepada siapa orang yang dia sedang bermuamalah, yang dia perhatikan adalah dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ada orang yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, maka dia seakan-akan sedang bermuamalah dengan Allah. Itulah orang-orang yang ihsan. Baik, kita bacakan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Tafadhal, bisa dibacakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh, wa man ista'adha billahi fa'a'idu, wa man da'akum fa'ajibu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in alam tajidu ma tukafi'u nahu fad'u lahu hatta ta'u annakum qad kafa'tumu." Artinya, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang sebanding atau lebih baik. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Nah, barakallahu fiik. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini adalah pesan Rasulullah. Ada 4 pesan yang disampaikan kepada kita sekalian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alaka billahi fa'atuhu wa man ista'adza billahi fa'iduh." Barang siapa yang minta, man sa'ala billah, barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, maka berilah kepadanya atau berikan apa yang dia minta. Wa man ista'adza billahi fa'idhuhu, dan barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka beri dia perlindungan. Wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annahum qad kafa'tumuhu. Namun apabila kalian merasa tidak bisa membalas kebaikan orang lain, maka paling tidak kalian mendoakan kebaikan untuknya sampai kalian merasa doa itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Jadi ini ada 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Pesan yang pertama yaitu barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikan kepadanya. Baik. Nah, ini yang menjadi segi pendalilan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ciri-ciri orang yang bertauhid, yaitu selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah? Ini bisa kita perincikan, ya. Yaitu ada 2 kondisi. Ketika ada orang yang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, itu ada 2 kondisi.
Sebelumnya mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah tahu ada orang yang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah atau jarang? Ya, kayaknya memang di negara kita jarang ya tradisi minta sesuatu dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah an tu'tini syai'an. Aku minta dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan nama Allah aku minta kepadamu berikan saya pinjaman misalnya. Dengan menyebut nama Allah saya minta sesuatu kepadamu. Nah, mungkin kita jarang mendengar di negara kita, tapi kalau di negara-negara Arab ya itu sering dalam keseharian mereka selalu ketika pengen dilayani atau pengen permintaannya didengar, maka mereka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam urusan-urusan birokrasi, ya, urusan birokrasi yang kalau nggak punya orang dalam itu agak sulit. Nah, biasanya mereka minta as'aluka billah, aku minta dengan menyebut nama Allah. Beri saya visa, beri saya tanda tangan, beri saya ini. Nah, biasanya seperti itu untuk mempermudah urusan mereka. Taib. Nah, ketika ada yang minta seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah, di sini tadi ada dua kondisi. Yang pertama, jika dia jarang-jarang minta dengan menyebut nama Allah. Jadi orang itu tidak terbiasa minta dengan menyebut nama Allah, tapi saat itu dia sedang meminta kepada kita menyebut nama Allah. Berarti memang dia sangat butuh, ya, sangat urgen. Mungkin dia pengen pinjam uang dan dia mungkin sangat terdesak, ya. Selama ini dia jarang ya pakai kalimat dengan nama Allah, tapi begitu habis pelajaran tauhid ini langsung praktek ya. As'aluka billah, aku minta kepada Allah pinjamkan saya uang 50 juta buat lebaran, ya, misalkan. Nah, temannya juga sudah belajar, alhamdulillah ya. Baik. Nah, kalau orang ini jarang-jarang seperti itu, jarang-jarang minta dengan menyebut nama Allah, ya, maka diberi. Kondisi yang kedua, kalau orang ini selalu minta, ya, dia itu kebiasaannya selalu minta dengan menyebut nama Allah. Jadi sudah menjadi kebiasaan dia, pengen permintaannya dituruti, maka dia selalu ibaratnya mengumbar nama Allah untuk kepentingan dia. Jadi sering seperti itu. Ya, dia sudah sering menjual, ya, kayak menjual nama Allah. Ya. Kemana-mana ya minta sesuatu, as'aluka billah, aku dengan menyebut nama Allah minta kepadamu, dengan menyebut nama Allah beri saya ini. Selalu seperti itu, ya, ke banyak orang misalkan. Nah, kalau orang seperti ini maka tidak perlu digubris, ya. Walaupun tadi hadisnya itu kan isinya apa? Kalau ada orang yang minta dengan menyebut nama Allah maka beri. Nah, kalau orang kondisinya seperti ini jangan digubris, nggak usah dipedulikan. Baik. Nah, kita ambil poin yang pertama tadi atau kondisi yang pertama, kalau dia jarang-jarang minta dengan menyebut nama Allah. Nah, ini pun boleh kita beri, ya, dan dianjurkan untuk diberikan, tapi dengan beberapa persyaratan. Ya, boleh untuk kita kasih, tapi ada persyaratan. Persyaratan yang pertama, jika permintaannya bukan dalam rangka maksiat. Jika permintaannya itu bukan dalam rangka maksiat. Kalau permintaannya maksiat, walaupun dia menyebut nama Allah bagaimanapun, tidak boleh dituruti. Ya, as'aluka billah, saya minta dengan menyebut nama Allah, berikan saya uang untuk beli khamar. Nah, ini nggak usah dikasih, ya, nggak boleh dikasih, karena permintaan yang bermaksiat. Atau saya minta dengan nama Allah kepadamu untuk menceraikan istrimu, ya. Atau untuk
bermusuhan dengan saudaramu. Nah, ini semua permintaan yang maksiat, tidak boleh dituruti. Syarat yang kedua, perkara itu merupakan haknya, ya. Perkara itu merupakan haknya, maka ini wajib, ya. Perkara itu yang merupakan haknya, maka itu wajib. Ya, kalau itu menjadi haknya, kita wajib untuk memenuhi. Contohnya apa? Dia meminjamkan uang kepada kita, giliran ditagih, nah ini nggak dikasih-kasih. Ya, dia sudah kasih pinjam, terus begitu dia menagih tidak dikasih, maka dia mengatakan as'aluka billah, kembalikan uang saya. Aku minta dengan menyebut nama Allah, kembalikan uang saya lagi butuh ini. Nah, kalau seperti itu, ini hukumnya apa? Wajib, ya, wajib kembalikan. Dia sudah meminta dengan menyebut nama Allah, apalagi ini haknya dia. Atau seorang istri minta kepada suaminya, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, wahai suamiku, berikan saya uang apa? Belanja. Uang belanja. Uang THR misalnya. Kalau uang THR boleh atau tidak? Nah, itu tidak wajib. Tapi kalau uang nafkah, uang belanja kebutuhan pokok, maka itu hukumnya wajib ditunaikan. Prakteknya wajib semua, ya. Karena suami mau nggak mau harus wajib memberikan, gitu ya. Ya, baik. Berikutnya yang ketiga, jika perkara yang kita penuhi itu sangat berat. Jika perkara yang kalau kita penuhi itu sangat berat. Dan memudaratkan orang tersebut. Maksudnya memudaratkan kita, ya. Jadi kalau perkara itu dipenuhi itu sangat berat, bahkan bisa memudaratkan kita, orang yang membantu orang tersebut. Nah, kalau seperti ini maka ini tidak boleh diberikan. Contohnya apa tadi? Kita di awal memberikan contoh, saya minta dengan menyebut nama Allah, beri saya rumah kamu. Nah, ini rumah cuma satu-satunya dia tinggal. Kalau dia berikan rumahnya, ya dia mau tinggal di mana? Nah, ini berarti mudarat kepada orang tersebut, maka tidak boleh diberikan. Atau kendaraannya cuma satu-satunya untuk dia pergi bekerja, tiba-tiba ada temannya, as'aluka billah, kamu kan sudah belajar tauhid, kalau ada yang meminta dengan menyebut nama Allah maka harus kamu kasih. As'aluka billah, aku minta dengan menyebut nama Allah, beri saya kendaraanmu. Dikasih atau tidak? Nah, jangan dikasih, ya. Ini hal yang mudarat, tidak boleh dikasih. Bahkan hukumnya haram, ya. Ketika kita meminta sesuatu yang itu memudaratkan orang tersebut, nah itu hukumnya malah haram, tidak boleh. Baik. Adapun yang keempat, ya, kalau kita mampu melakukannya dan tidak memudaratkan, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Sebagian mengatakan wajib untuk ditunaikan, sebagian mengatakan sunnah untuk ditunaikan. Baik. Allahu a'lam bishawab, ya. Pendapat yang kuat, ya, ini hukumnya sunnah, ya. Ketika ada yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah
hukumnya sunnah untuk memberikan kepadanya jika dia mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya tidak ada paksaan. Nah, ini kalau dia mampu, diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataupun sunnah. Tapi kalau dia memang mampu, maka dianjurkan dia untuk membantu. Dan itu membuktikan tauhidnya kepada Allah. Bukti dia mengagungkan Allah dan dia mampu untuk membantu, dia langsung membantu. Ya, aku meminta dengan menyebut nama Allah, berikan saya uang 5 juta, padahal uangnya masih banyak. Nah, maka dia beri 5 juta dan insya Allah diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan orang ini bukan karena orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beri uang ini karena orang ini meminta dengan menyebut nama Allah, dia mengagungkan nama Allah, dia kasih. Nah, dan insya Allah digantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awadahallahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi dia itu sangat pengen dengan uang itu. Ya, namanya orang punya fitrah, yaitu dia pengen dengan uang, dengan harta. Nah, ketika ada yang meminta uang itu, dia tinggalkan keinginannya. Dia tinggalkan egoisnya. Ya, dia berikan uang itu kepada saudaranya. Nah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, dia meninggalkan egoisnya, meninggalkan keinginan untuk memiliki uang itu, dia tinggalkan semuanya, awadahullahu khairun minhu. Barang Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi insyaallah diganti dengan yang lebih baik, tidak perlu khawatir. Tapi syaratnya apa? Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak ada paksaan. Baik. Sampai sini insyaallah ada gambaran ya. Baik. Kemudian, jadi ini perkara pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, man sa'ala billahi fa'atahu. Kemudian perkara kedua, wa man ista'adza billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Ini misalnya dia punya kekuasaan atau dia punya kekuatan, tiba-tiba ada yang minta perlindungan kepada orang ini dengan menyebut nama Allah, maka dia wajib lindungi. Ya, apalagi dia punya wewenang, maka dia wajib melindungi. Dia seorang polisi yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat. Ini masyarakat dia mau dibunuh oleh orang lain atau sudah diancam untuk dibunuh, maka dia minta perlindungan kepada aparat keamanan sambil mengatakan, ya, as'aluka billah, aku mohon kepada Allah, lindungi saya. Nah, kalau seperti itu wajib, ya, dia harus melindungi orang ini. Baik. Kemudian perkara berikutnya, wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Nah, undangan itu ada beberapa macam, ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah undangan walimah, ya, undangan walimah. Walimah juga itu ada beberapa macam, ya. Ada walimatul urus, kemudian walimatul walimatul safar, ya, walimah pulang dari safar, ya. Kemudian walimah khitanan, walimah apalagi syukuran, walimah syukuran karena bangun rumah atau karena mendapatkan rezeki yang besar, misalkan dia mengadakan walimah syukuran. Nah, ini macam-macam walimah. Baik. Yang hukumnya wajib adalah walimatul ursh. Ya, kalau ada undangan pernikahan, ya, dan mengundang datang untuk makan di acara walimah pernikahan tersebut, maka wajib untuk didatangi selagi tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang melanggar itu seperti apa? Atau
kecuali yang tidak mampu dia lakukan ya. Walimatul urus, undangan pernikahan itu wajib kita datangi selagi kita mampu. Ya. Kalau tidak mampu, misalkan gimana ya, terlalu jauh jaraknya, ya, harus dengan safar. Nah, kalau seperti ini tidak wajib. Atau di undangan tersebut atau di acara tersebut ada acara-acara kemaksiatan yang diundang cuma orang-orang kaya. Nah, yang diundang cuma orang-orang kaya saja. Nah, maka tidak mengapa kita tidak datang ke tempat tersebut. Karena seburuk-buruk walimah adalah walimah yang dihadiri hanya orang-orang kaya. Ini seburuk-buruknya walimah. Jadi di antara walimatul urus ya, syukuran pernikahan itu harusnya memberi makan kepada orang miskin karena dia sedang berbahagia, dia iklankan pernikahannya dengan memberi makan orang miskin. Nah, ini yang diundang cuma orang-orang kaya. Ini seburuk-buruknya walimah. Ataupun di situ ada kemungkaran apa? Ada tanggap apa namanya? Tanggap tayupan ya. Orkesan ya, atau dangdutan ya, tanggapannya dangdutan dan seterusnya. Baik, maka ini tidak wajib dihadiri ya. Bahkan ditinggalkan kalau di situ ada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Baik, kalau tidak ada seperti itu, maka wajib hukumnya kita untuk mendatangi walimatul ursh. Atau mungkin terlalu besar ininya amplopnya. Jadi syaratnya yang datang walimah amplopnya harus 3 juta. Contoh misalkan. Ini nggak harus hadir kalau seperti itu. Ya, sudah dipatok ini walimahnya amplopnya sekian misalkan. Baik. Adapun walimatul khitan, walimah akikah, walimah pulang dari safar, walimah habis bangun rumah. Nah, kalau seperti ini hukumnya sunnah ya. Atau ada undangan dari teman kita, undangan makan-makan biasa, maka ini juga hukumnya sunnah. Tapi yang lebih baik kita hadir ya. Ketika ada yang undang kita ya, telepon ya, ayo saya undang makan di tempat saya. Kita tanya lauknya apa? Tempe. Oh mohon maaf, saya ada kesibuk, ada urusan. Lauknya apa? Oh ini kambing, langsung ya. Baik, jadi kalau undangan makan biasa ya kita berusaha untuk memenuhi undangan tersebut ya. Baik, walaupun tadi lauknya apa? Tempe ya. Tadi Ustaz boleh? Nah, Undangan perkawinan dari orang Cina, saya boleh diulangi. Perkawinan dari orang Cina, non Muslim. Non Muslim. Ya. Boleh ya. Jadi kalau menghadiri, jadi kita berbicara ini hukum yang wajib ya. Kalau yang wajib itu adalah dari walimahnya orang Muslim, sesama Muslim ketika diundang, maka hukumnya wajib kita datangi undangannya. Sebagaimana juga itu merupakan hak seorang Muslim atas Muslim yang lain. Jadi ada 5, bahkan ada lebih ya. Sebagian mengatakan 7 hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Apabila dia memberi salam, ya maka wajib jawab salam. Apabila dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, wajib kita balas dengan yarhamukallah. Ketika dia sakit, wajib kita jenguk. Itu haknya dia. Ketika dia mengundang, ya maka wajib kita penuhi undangannya. Ketika dia meninggal, maka wajib kita iringi jenazahnya sampai kuburan. Nah ini hak ya sesama Muslim atas Muslim yang lain. Nah, yang hukumnya wajib itu kepada saudara sesama Muslim. Nah, kalau bagaimana non Muslim? Non Muslim mengundang kita untuk hadir ke walimah mereka. Nah, kita lihat ini persyaratannya itu walimahnya jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau tidak. Kalau di situ ada perkara yang dilarang oleh Allah, ya, ada tadi ya joget-jogetan, kemudian ada dansa-dansaan. Biasanya kan orang-orang non Muslim walimah itu isinya ya itu ya dansa namanya ya. Ya, joget atau dansa seperti itu ya.
Ya, tergantung lingkungannya. Ya, pakai ini topeng, ya, dan macam-macamnya. Nah, kalau seperti itu maka jangan kita hadir. Tapi kalau undangannya biasa, ya, sebagaimana undangan pada umumnya, maka kita boleh menghadiri undangan tersebut. Makanannya bagaimana? Kalau makanannya juga makanan-makanan yang halal, boleh kita makan makanan tersebut. Nah, jadi hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya boleh. Boleh itu tergantung niat. Kalau kita niatkan untuk mengajarkan atau menunjukkan agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, insya Allah dapat pahala dakwah, karena kehadiran kita itu bisa menjadi dakwah bagi mereka, ya. Baik. Nah, jadi kalau mendapatkan undangan dari saudara kita, kita berusaha untuk memenuhi undangan tersebut. Adapun walimatul urus maka wajib untuk didatangi. Kemudian waman shana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Ya, balas ya semampu kita. Syukur-syukur lebih bagus dari yang dia lakukan kepada kita. Kita balas dengan yang lebih baik. Dia sering mentraktir kita, maka kita juga membalas mentraktir teman kita itu bahkan dengan harga yang lebih besar. Dia memberi kita sesuatu hadiah, kita balas beri hadiah kepada teman kita itu bahkan kalau bisa dengan yang lebih mahal, ya. Baik. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Namun seandainya jika kalian tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan kebaikan tersebut. Ya, karena adakala kebaikan orang itu sangat besar, tidak bisa kita balas dengan pemberian juga. Apalagi ini kebaikan dari atasan, ya, dari pemerintah, dari atasan kita atau dari presiden, dia memberikan kebaikan kepada kita misalkan. Ya, tiba-tiba ada presiden yang memberi hadiah atau wali kota beri hadiah, ini saya kasih rumah. Nah, kita mau balas gimana? Justru kalau kita balas itu tidak menghargai dia. Orang-orang yang besar, orang besar seperti itu ketika kita balas malah tidak berterima kasih, itu malah menyakiti orang itu. Maka gimana cara kita membalas kebaikan orang itu? Dengan mendoakan. Kita doakan sampai seakan-akan doa itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Berarti apa? Tidak cuma satu kali, kita doakan berkali-kali. Setiap doa kita sisipkan doa untuk kebaikan orang itu, ya. Allah balaslah kebaikan saudara saya ini yang telah memberikan saya ini dan itu. Balaslah kebaikan, balaslah dengan yang lebih baik ya Allah di dunia dan di akhirat. Doakan, ya. Nah, ini sampai sekiranya sudah cukup, ya, dengan kebaikan yang dia lakukan, baru boleh kita tidak mendoakan. Tapi kalau kebaikannya sangat besar, maka kita doakan terus. Sebagaimana kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ada 6 orang yang saya tidak pernah luput mendoakan mereka selama saya hidup. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i, ya, karena beliau merasa kebaikan Imam Syafi'i kepada beliau itu sangat besar. Yaitu kebaikan apa? Memberikan ilmu, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk mendoakan guru-guru kita. Ketika kita punya guru yang memberikan kita ilmu, menuntun kita, ya, ke jalan hidayah. Apalagi mungkin dulu kita belum mengenal sunnah, belum mengenal agama sama sekali. Tiba-tiba ada guru kita atau ada teman kita yang memahamkan kita dan memberi kita hidayah, petunjuk, sehingga kita itu hijrah, maka kita doakan kebaikan orang tersebut, ya. Karena ini kebaikan yang lebih besar daripada sekedar kebaikan dunia, sekedar hadiah berupa uang, hadiah berupa materi. Kebaikan berupa menunjukkan ke jalan hidayah, ke jalan yang lurus, nah itu lebih besar. Sehingga Imam Ahmad itu selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan itu juga adab kita ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka paling tidak ucapkan terima kasih dengan mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Ketika kita mendapatkan
hadiah dari orang tersebut atau pemberian dari orang itu, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Kemudian setelah itu kita terus mendoakannya, ya. Jadi tidak hanya ketika jazakallahu khairan baru selesai, ya. Apalagi kalau kebaikannya sangat besar, maka terus doakan. Adapun kita yang memberi, maka jangan harapkan terima kasih dari orang lain. Ya. Jadi ini kaidah, bagi orang yang memberi jangan harapkan terima kasih. Tapi bagi orang yang diberi selalu ucapkan terima kasih. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih. Jangan pelit mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih itu kan bahasa kita, ya. Bahasa doanya ya jazakallahu khairan, ya, atau terima kasih. Syukran itu bahasa Arabnya, syukran, ya, terima kasih. Lalu mendoakan jazakallahu khairan. Semoga Allah yang membalas untukmu dengan yang lebih baik. Ya. Tapi ditambah khairan katsiran, ya. Ya, lebih bagus sampai khairan saja, tidak perlu ditambah katsiran, ya. Karena redaksinya cuma khairan, ya. Kalau ditambah katsiran ya tidak masalah, cuma lebih afdal adalah jazakallahu khairan. Nah. Baik. Nah, tapi bagi orang yang memberi jangan harapkan apa? Terima kasih, ya. Kita memberi. Nah, itu orang yang ihsan, ya, dia memberi sesuatu kepada orang lain, dia enggak mengharapkan balasan dari orang itu. Yang dia harapkan hanya dari Allah. Karena dia itu seakan-akan bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang yang ditawan, ya, mereka beri makan. Kemudian mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian itu balasan dan juga syukura, ucapan terima kasih. Jadi kalau ada yang kita berbuat baik tidak mengucapkan terima kasih, ya jangan marah. Kita sudah kasih, sering kasih, kok orang ini ya terima diam aja. Kita jangan berkecil hati. Ya, kita sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang itu. Tapi kalau kita sedang dikasih orang lain, maka langsung ucapkan terima kasih. Itu adabnya. Nah, orang yang seperti itu ya tidak beradab. Sudah dikasih kok enggak ucapan terima kasih. Nah, ini enggak beradab. Baik. Allahu a'lam bishawab, ya. Ini bab yang ke-55. Kita lanjutkan, yaitu bab 56. Tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maksudnya apa? Jangan meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali minta surga. Kalau hanya sekedar minta dunia tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Contohnya misalkan, ya, apakah kepada manusia atau kepada Allah? Kalau kepada manusia, as'aluka biwajhillah, aku memohon kepadamu dengan wajah Allah, beri saya pinjaman uang. Hukumnya boleh atau tidak? Haram, ya. Tapi kalau cuma Allah tanpa ada wajah, tanpa wajah Allah, ini boleh. Ya, ini pembahasan sebelumnya, yaitu as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, beri saya pinjaman uang. Ini boleh atau tidak? Boleh. Nah, yang tidak boleh itu kalau ada wajah Allah. As'aluka billah atau as'aluka biwajhillah, aku memohon kepadamu dengan wajah Allah, beri saya pinjaman uang. Nah, ini hukumnya haram. Atau dia langsung minta kepada Allah, minta dunia tapi menyebut nama, menyebut wajah Allah. Ya, ya Allah, aku minta dengan wajahmu yang mulia, beri saya rumah. Ya Allah, saya minta dengan wajahmu yang mulia atau dengan cahaya wajahmu yang bersinar, berikan saya rumah, beri saya
harta, beri saya, atau usaha saya bisa lancar. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram. Orang yang bertauhid, atau kenapa beliau membawakan bab ini? Karena menunjukkan orang yang bertauhid itu dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu agung atau tidak? Wajah Allah itu perkara yang sangat agung. Maka jangan kita meminta dengan menyebut perkara yang agung itu, minta perkara yang remeh. Yaitu apa? Dunia. Dunia itu kan kecil. Dunia itu remeh sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat remeh kalau minta dengan menyebut wajah Allah tapi permintaannya hal-hal yang remeh. Tapi kalau permintaannya hal-hal yang besar seperti minta surga dan hal-hal yang sejenisnya, maka ini boleh. Jadi ini babnya, yaitu tidak boleh memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali minta surga. Berarti kalau minta surga dengan menyebut nama wajah Allah, hukumnya boleh. Ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, dengan cahaya wajahmu yang bersinar, masukkan saya ke dalam surga, beri saya surga Firdaus. Nah, ini hukumnya boleh. Baik, jadi ini orang yang bertauhid dituntut untuk betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berdoa selalu dia beradab, ya. Dia bertawasul dengan wajah Allah, dengan minta surga, dengan bertawasul dengan wajah Allah, dan dengan adab, tidak minta hal-hal yang remeh. Baik, kita bacakan dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kata Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Artinya tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, barakallahu fiik. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh, ya, dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis ini, ya, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, sebagian mensahihkan, sebagian menyatakan dhaif. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, membawakan dalil ini, ya, karena beliau meyakini kesahihan hadis ini. Ya, dan disahihkan oleh seorang ulama bernama Dia Al-Maqdisi dalam kitab sahihnya mensahihkan hadis ini. Baik. Mengenai meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram, ya. Meminta perkara-perkara dunia dan menyebut nama Allah, menyebut wajah Allah, itu hukumnya haram. Karena ada dalil yang lain, kata Rasulullah SAW, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknat orang yang meminta sesuatu perkara dunia dengan menyebut wajah Allah. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Minta sesuatu perkara dunia dengan menyebut wajah Allah, tidak beradab kepada Allah, enggak sopan sama Allah, ya. Ya. Menyebut wajah Allah itu kan perkara yang sangat mulia, ya. Dan kita semua minta kepada Allah agar bisa melihat wajah yang mulia tersebut, ya. Dan kenikmatan penghuni surga yang paling besar yaitu melihat wajah Allah. Baik. Nah, maka tidak boleh, hukumnya haram seorang meminta dunia dengan menyebut wajah Allah. Baik. Ya. Apakah ada pernah Rasulullah berdoa dengan wajah Allah? Nah, ya, Rasulullah SAW dalam banyak doanya minta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ana lupa, ya, riwayatnya atau hadisnya. Ya, beliau minta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau ketemu kita sebutkan dalilnya, ya. Baik, jadi Rasulullah juga meminta untuk melihat wajah Allah, ya. Baik. Mengenai doa ini, ya, tidak boleh
menyebut wajah Allah kecuali surga. Nah, maksud surga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan surga, termasuk juga agar terhindar dari neraka atau terhindar dari azab Allah. Ini juga boleh kita minta dengan menyebut wajah Allah. Jadi minta dengan menyebut wajah Allah agar terhindar dari api neraka atau agar tidak dimurkahi sama Allah. Ini hukumnya juga boleh. Baik. Kalau kita lihat ya, dalam hadis disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu kul huwal qadiru ala ayyab'atsaka 'alaikum kul huwal qadiru ala ayyab'atsaka 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yadhiku ba'dukum ba'sa ba'd undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Nah, ketika Allah menurunkan ayat ini, kul huwal qadiru ala ayyab'atsaka 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakan Allah dialah yang mampu memberikan azab kepada kalian dari atas kalian. Allah mampu menurunkan azab dari atas kalian, artinya azab dari langit. Maka apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallam, a'udzu biwajhika. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dengan wajahmu. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan wajahmu. A'ud min tahti arjulikum, atau azab dari arah bawah kalian. Allah juga mampu mengazab manusia dengan dari arah bawah, yaitu Allah tenggelamkan, Allah keluarkan banjir ya. Maka beliau pun berdoa, a'udzu biwajhika, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan wajahmu. Au yalbisakum syi'a, atau Allah mampu untuk mencerai-beraikan kalian dan menjadikan kalian bermusuhan. Kata Rasulullah, hadhihi ahwan, ini agak ringan ya. Jadi beliau memohon perlindungan agar umatnya beliau itu tidak diazab dari atas atau tidak diazab dari bawah ya. Adapun perpecahan dalam umat beliau, nah itu bagi beliau itu agak ringan. Karena Rasulullah juga pernah berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari beberapa perkara ya. Di antaranya, ya Allah, hindari umatku dari paceklik ya, kekeringan sebagaimana paceklik yang ada di zamannya Nabi Yusuf, dikabulkan sama Allah. Ya Allah, jangan azab umatku dengan tenggelam, dengan kebakaran. Itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan perpecahan di tengah-tengah umatku. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang sudah jadi sunnatullah ada perpecahan di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini ketika Allah mengatakan Allah mampu untuk membuat kalian bercerai-berai, kata beliau hadza ahwan, ini agak ringan ya, karena ini sudah sunnatullah, tidak bisa dihindari. Baik. Makanya umatnya Rasulullah tidak diazab sebagaimana umat-umat sebelum-sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya ya, umatnya Nabi Nuh diapakan? Ditenggelamkan dengan banjir besar. Umatnya Nabi Lut dibenamkan ke dalam bumi ya, di balik buminya. Diangkat ke atas ya, kemudian dihujani dengan batu dari neraka, lalu terbenamkan ke dalam bumi. Dan masih banyak lagi ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam ya, ditenggelamkan di laut misalkan. Namun umat ini ya tidak diazab seperti itu. Penghalangnya cuma ada dua, yaitu wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu selagi engkau bersama mereka. Kemudian Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selagi mereka masih beristighfar.
Jadi penghalang tidak diazab sebagaimana orang-orang terdahulu karena adanya Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah itu sudah tidak ada. Berarti penghalang yang pertama sudah hilang. Tinggal penghalang yang kedua yaitu apa? Istighfar. Nah, kalau istighfar itu hilang dari suatu negeri, hilang dari muka bumi ini, maka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam sebuah negeri atau dalam suatu tempat, suatu lokasi, ya sering kita ajak manusia untuk sama-sama beristighfar, ya, supaya Allah tidak menurunkan azab di tempat tersebut. Ya. Baik. Jadi contohnya, ya, jadi Rasulullah minta dengan wajah Allah agar terhindar dari azab Allah. Baik, contoh yang lain, ketika beliau minta dengan wajah Allah, ketika beliau berada di Taif, ya, beliau berdakwah di daerah Taif untuk menghibur dirinya, berdakwah, siapa tahu ada yang masuk Islam, beliau bisa terhibur, karena beliau merasakan kesedihan yang sangat dalam karena ditinggal mati oleh istri yang beliau cintai. Beliau ditinggal mati oleh ibunda Khadijah, juga ditinggal mati oleh paman beliau Abu Thalib. Jadi paman beliau meninggal lebih dulu, ya. Kemudian 1 bulan kemudian atau 1 bulan 15 hari meninggallah istri tercinta beliau Khadijah. Maka meninggal di tahun yang sama sehingga dinamakan tahun ini dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau sangat sedih, terpukul. Pamannya meninggal dunia yang selama ini membela beliau, apalagi meninggalnya dalam kondisi musyrik, membuat beliau sangat sedih. Kemudian meninggal ibunda Khadijah yang selalu mendampingi beliau. Nah, beliau sangat merasakan kesedihan, pengen menghibur hatinya, pergi ke Taif berdakwah. Kalau ada yang masuk Islam, itu beliau merasa terhibur. Jadi untuk menghibur itu bukan pergi ke pantai, bukan pergi ke villa, ya. Beliau itu pergi ke Taif untuk dakwah. Kalau ada yang masuk Islam itu hiburan, masya Allah. Itu Rasulullah. Tapi yang terjadi apa? Mendapatkan lemparan, ya, dari orang-orang Taif, bukan sambutan hangat, bukan sambutan dengan karpet merah, tapi yang disambut dengan batu-batu besar, bahkan batu-batu yang digunakan untuk melempar itu sampai beliau berdarah-darah kakinya. Gimana perasaannya ketika itu? Sehingga beliau lari, ya, atau beliau bersembunyi di dalam kebun anggur, dan ada penjaga kebun ini yang masuk Islam, ya, Yudais, ya, itu yang masuk Islam, dan itu yang membuat beliau terhibur, masya Allah. Walaupun sudah dilempari sedemikian rupa, ada satu orang yang masuk Islam, dia pun terhibur dengan itu. Melihat itu, Rasulullah SAW mengadukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bi nuri wajhika alladzi asyraqat bihi dhulumat. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan. Ya. Dan doanya panjang, ya. Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang-orang jauh yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Masya Allah, ya. Beliau, walaupun aku diapakan oleh musuh saya, aku disiksa sedemikian rupa, itu tidak mengapa bagi saya, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Ya, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, ya, Engkau uji saya dengan berbagai macam cobaan, silakan Engkau uji saya dengan cobaan-cobaan yang berat, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, ya Allah. Kemudian kata beliau, aku tidak peduli sebab
sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu. Taib, dan ini doa beliau ketika beliau dilempar di Taif. Sehingga habis dari Taif beliau diundang langsung kemana? Istana. Beliau diundang langsung ke Sidratul Muntaha. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, ya, untuk menghibur Rasulullah, diundang ke langit. Kemudian beliau menghadap kepada Allah, menerima perintah sholat. Baik. Nah, ini beliau memohon dengan wajah Allah, ya. Padahal ini beliau tidak minta surga, tapi minta perlindungan dari azab, minta perlindungan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ini yang bisa kita pelajari. Apakah kita lanjutkan ke bab berikutnya? Masih semangat insyaallah. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-57, ya, tentang ucapan andai kata atau seandainya. Nah, ini ucapan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya, seandainya. Nah, ucapan seperti ini boleh atau tidak? Nah, hukumnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh inilah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini juga membuktikan orang yang bertauhid, dia selalu iman dengan takdir Allah. Dia sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ternyata takdir Allah berkata lain. Dia harus gagal dalam usaha tersebut. Nah, dia tidak mengatakan seandainya saya tidak begini maka tidak begini. Nah, orang yang bertauhid tidak begitu. Orang yang bertauhid ketika dia sudah berikhtiar ternyata gagal, dia pasrahkan sama Allah. Itu orang yang bertauhid. Tawakal kepada Allah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang beliau bawakan dalam babnya ini tentang orang-orang yang mengatakan seandainya. Dalam bahasa Arab itu namanya lau, ya. Lau. Baik. Tadi kita katakan, ya, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tidak boleh. Yang boleh itu seperti apa? Yang boleh itu asalkan tidak mengandung protes atau penolakan terhadap takdir Allah, ya. Perkataan seandainya yang tidak mengandung protes atau penolakan terhadap takdir Allah, ya, maka ini boleh. Atau tidak mengandung penyesalan di masa lalu, ya. Tidak mengandung penyesalan di masa lalu. Seandainya dulu kalau saya tidak begini, ya. Nah, seandainya begini, ini hukumnya tidak boleh. Nah, yang boleh seperti apa? Misalkan, andaikan kamu belajar sekarang, andaikan sekarang kamu belajar, maka kamu akan sukses. Jadi ini dia sedang memotivasi orang. Jadi bukan sedang meratap nasibnya yang telah lalu, tapi dia sedang memotivasi orang. Misalkan kepada murid-muridnya dia bilang, andaikan kamu serius, pasti kamu selamat, pasti kamu sukses. Ya, dia tahu ada muridnya ini kurang serius belajar, padahal muridnya ini cerdas. Gurunya ini bilang, kamu seandainya kalau serius, kamu paling hebat, kamu paling sukses. Nah, kalau seperti ini boleh, ya. Jadi untuk memotivasi boleh, ya. Atau kalimat seandainya untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil, ya, atau sangat remeh. Misalkan bersedekah walau seandainya cuma separuh biji kurma, ya. Silakan bersedekah walau hanya seandainya cuma sekian. Nah, ini boleh. Berilah mahar walau seandainya cuma cincin dari besi. Nah, ini boleh. Jadi tidak mengandung apa?
penolakan terhadap takdir Allah. Nah, yang mengandung penolakan terhadap takdir Allah, kemudian yang mengandung penyesalan di masa lalu, nah ini yang dibawakan oleh beliau. Di antaranya dalil-dalil yang beliau bawakan ada 2 ayat dan ada 1 hadis. Ya, kita bacakan dulu ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Artinya, mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, misalnya kita tidak akan dibunuh dikalahkan di sini, maksudnya dalam perang Uhud. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Surat Al-Imran ayat 154. Lanjut. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Artinya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu darimu jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Imran ayat 168. Nah, barakallahu fiik. Jadi di sini ada 2 ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Surat Ali Imran ayat 154 dan 168. Kedua ayat ini sama bercerita tentang peristiwa perang Uhud. Jadi ketika para orang-orang kafir ini ingin datang menyerang kota Madinah, Rasulullah berdiskusi, bermusyawarah dengan para sahabat. Musyawarahnya bagaimana? Ya, apakah kita menunggu di kota Madinah, kita berada di dalam benteng kota Madinah, atau kita keluar menghadang musuh di pintu masuk kota Madinah? Sebagian sahabat, ya, dan sahabat-sahabat senior Abu Bakar, sahabat Umar, termasuk Rasulullah menginginkan untuk berada di dalam kota Madinah, berada di dalam benteng. Karena Madinah ini bentengnya kuat. Jadi kita berada di dalam benteng juga aman. Ketika datang musuh, tinggal kita atur strategi untuk melumpuhkan musuh tersebut. Ya, wanita-wanitanya aman, ya, semua berada dalam benteng. Termasuk pembesarnya orang-orang munafik, yaitu Ubay bin Salul, ya, itu juga menyetujui untuk berada di kota Madinah. Namun anak-anak muda, ya, karena mereka semangat untuk berperang, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dulu di masa jahiliyah kami itu kalau perang nggak pernah jadi tuan rumah, nggak pernah berada di dalam rumah. Kami kalau dulu di masa jahiliyah perang itu yang menghadang musuh di jalan, menghadang di pintu masuk, bukan di dalam rumah. Masa sudah masuk Islam kok kami bertahan di tempat, ya, tidak menyerang di pintu masuk. Karena melihat semangat anak-anak muda ini, Rasulullah pun menyetujui usulan anak-anak muda. Akhirnya mereka harus keluar ke tempat yang namanya Uhud. Uhud ini gerbang masuk kota Madinah, ya, jadi kalau dari Mekah nanti melewati
melewati Kuba, ya, nanti dari Mekah melewati Kuba, dari Kuba ke Uhud, Uhud baru ke Madinah. Nah, di Uhud ini gerbangnya Madinah. Baik. Beliau menyetujui usulannya anak-anak muda untuk menghadang musuh di luar kota Madinah. Baik. Akhirnya berangkatlah mereka bersama 1000 pasukan, ya, 1000 pasukan, 300-nya dari orang-orang munafik. Baik. Terjadilah perang Uhud dan sebagaimana yang kita ketahui, kaum muslimin mengalami kekalahan di akhir peperangan. Kalau di awal peperangan umat Islam memenangkan peperangan, tapi di akhir peperangan kaum muslimin ya mengalami kekalahan di perang Uhud. Akhirnya banyak yang terbunuh, sekitar 70 orang. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas sekitar 90 orang yang terbunuh di perang Uhud. Baik. Selesai perang Uhud, nah orang-orang munafik itu mengatakan wa yaquluna law kana lana minal amri syai'. Mereka mengatakan seandainya kami punya urusan dalam masalah ini, alias seandainya kalian ikut dengan pendapat kami, maka kalian enggak akan terbunuh. Jadi sudah terbunuh baru mereka berkata seandainya kalau kalian ikut dengan pendapat kami, yaitu berada di dalam kota Madinah, maka kalian tidak akan terbunuh. Berarti mengatakan seandainya sesuatu yang sudah terjadi, ya. Namanya orang mati, orang meninggal itu kan sudah takdir Allah. Mau mati di medan perang, mau mati di tempat tidur, mau mati di mana saja, itu sudah takdir Allah. Nah, mereka mengatakan seandainya kalau tidak keluar nggak akan mati. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzati sudur." Katakan, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, kalau Allah sudah takdirkan untuk ada kematian kepada kalian, maka kematian itu akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di tempat-tempat tidur kalian. Kalau kalian berada di rumah-rumah kalian, kalau memang ditakdirkan untuk diperangi, diserang, ya kalian juga akan mati walaupun berada di atas tempat tidur kalian. Nah, ini dibantah oleh Allah. Nah, ucapan seperti ini tidak dibolehkan karena tentunya ucapan orang-orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu kan ketika terjadi seperti ini harusnya ngambil pelajaran. Berarti nanti kalau perang lagi kita strateginya seperti ini, ya. Ada evaluasi, harusnya kan begitu. Ini malah mengandai-andai sesuatu yang sudah terjadi. Seandainya kalau nggak keluar, nggak berperang, kita nggak akan begini. Nah, ini nggak boleh. Berarti ini menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang berikutnya juga sama. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu kul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum shadiqin. Orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang sekiranya mereka mengikuti kita, yaitu mengikuti usulan kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakan tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar, ya. Kalau kamu memang benar bisa menolak kematian, ya tolak aja kematian. Namanya kematian itu nggak bisa ditolak. Kalau memang sudah waktunya datang, sudah datang ajalnya, namanya kematian tetap datang. Di tempat tidur, di medan perang, dimanapun orang itu bisa meninggal dunia. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan man lam yamut bis-saif, ya, mata bi ghairihi. Barang siapa yang tidak terbunuh dengan pedang, ya dia juga akan mati dengan yang lainnya. Kalau nggak mati dengan pedang, ya mati dengan yang lainnya juga. Nah, itu sudah pasti. Baik. Berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yang fa'uka
wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadzalika kada wa kada walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Nah, barakallahu fiik. Ini juga larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk jangan mengatakan perkataan lau atau perkataan seandainya. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat untukmu. Bersemangat untuk perkara dunia, bersemangat untuk perkara akhirat. Ini bersungguh-sungguh. Seorang muslim itu selalu bersemangat, ya, harus tuntas mengerjakan sesuatu, ya tuntas, perkara akhiratnya tuntas, perkara dunianya tuntas. Bersungguh-sungguh, kalau sudah tekad, sudah mengerjakan sesuatu, ya kerjakan dengan tuntas. Itu seorang muslim. Wasta'in billah, dan mohonlah perlindungan, mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Ya. Ini baik perkara akhirat maupun perkara dunia. Semangat sambil minta bantuan sama Allah, jangan malas. Wa in asobaka syai'un fala taqul. Seandainya menimpa kepada kalian sesuatu, maka jangan ucapkan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan katakan seandainya kalau aku melakukan begini maka akan terjadi begini dan begini. Seandainya kalau saya tidak begini maka tidak akan begini. Dia keluar dari rumahnya, qadarullah, kecelakaan, lalu dia mengatakan seandainya tadi kalau saya nggak lewat tempat ini saya nggak akan kecelakaan. Ini nggak boleh. Yang dianjurkan bagi kita adalah apa? Walakin kul, akan tetapi ucapan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah qadarullah, sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki ya pasti akan terjadi. Ya. Allah melakukan sesuatu itu sesuai kehendak Allah. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya perkataan seandainya itu akan membuka pintu setan. Baik. Kalau kita melihat namanya amalan manusia, apakah amalan akhirat, amalan dunia, itu ada 3 macam. Amalan sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Nah, ini potensi syaitan selalu mengganggu manusia. Sebelum beramal juga diganggu, saat beramal juga diganggu, setelah beramal juga diganggu sama setan. Maka syariat Islam dia punya cara, ya, punya konsep agar kita tuh selalu berpegang pada konsep tersebut. Sebelum beramal misalkan, setan datang menggoda apa? Supaya malas. Nggak usah terlalu serius, ya. Biasa-biasa aja, ya. Mau berislam, ya berislam yang biasa-biasa saja, nggak usah serius. Mau mengerjakan sesuatu, mau buka usaha ini, jangan terlalu ngoyo, gitu kan? Nggak usah. Ini setan agar orang itu persiapannya kurang, kemudian tidak terlalu sungguh-sungguh, dan ternyata qadarullah dia berhasil melakukan amalan tersebut, ya. Taib. Ini setan. Jadi dia merongrong manusia agar jangan beramal atau beramal tidak sempurna. Adapun syariat menganjurkan manusia untuk apa? Semangat sebelum beramal itu bersungguh-sungguh. Ihris alama yanfa'uk, bersemangatlah apa yang bermanfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini sebelum beramal. Jadi disuruh untuk semangat.
Ya, ikhtiarnya harus maksimal, ya, semangatnya harus maksimal. Baik. Kemudian ketika sudah beramal, setan datang menggoda lagi. Ya. Ketika sedang beramal, setan datang menggoda apa? Agar gak perlu minta bantuan sama Allah. Kamu itu orang yang mampu, kamu itu orangnya pinter, cerdas, gak usah minta bantuan sama Allah, dengan kemampuanmu saja. Jadi membujuk manusia agar dia beriktimat, dia bergantung dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu setan. Akhirnya orang tidak peduli dengan doa kepada Allah. Nggak ada doa, dia nggak bersandar kepada Allah, tapi dia kerja keras dengan urusannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tanpa menghadirkan Allah dalam usahanya dia. Tapi kalau syariat beda, dia menganjurkan ketika sudah sedang beramal, maka apa? Wasta'in billah, yaitu mintalah pertolongan, mintalah bantuan kepada Allah. Bersungguh-sungguh, iya betul. Ikhtiar, iya betul. Tapi juga jangan lupa untuk minta bantuan sama Allah. Baik. Setelah beramal. Nah, setelah beramal itu ada dua kemungkinan. Apa kira-kira? Sukses atau gagal. Ya. Jadi ketika sudah beramal, hasilnya itu kan antara dua, antara sukses ataupun gagal. Nah, kalau sukses, setan juga datang lagi, ya, menggoda manusia untuk sombong, untuk tidak bersyukur, ya, mengatakan ini hasil kerja keras kamu, ini hasil jerih payah kamu, ini bukan bantuan dari Allah, ini hasil usaha kamu sendiri. Akhirnya dia bergantung pada dirinya sendiri, merasa nikmat yang dia rasakan itu murni dari dirinya sendiri. Tapi kalau syariat tidak. Ketika dia sudah berhasil, maka dianjurkan untuk selalu bersyukur. Kemudian menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau gagal, setan datang lagi, ya, untuk berkata apa? Lau. Ketika sudah gagal, setan datang untuk mempengaruhi manusia untuk berandai-andai, ya. Seandainya kamu kalau nggak begini, maka kamu akan begini. Seandainya kamu memilih jalan ini, kamu akan sukses. Seandainya terus, akhirnya orang jadi apa? Putus asa. Terus yang ada dia hanya bergantung kepada dirinya, tidak menerima takdir. Dan yang ada dia akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah bekerja keras begini, sudah berikhtiar dengan maksimal, kok saya gagal ya Allah? Engkau enggak adil ya Allah. Ini setan datang menggoda karena dari kata-kata seandainya begini dan begini. Tapi kalau syariat tidak. Seandainya gagal, maka katakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Kalau sudah gagal, ya ini sudah takdir Allah, kembalikan kepada Allah. Menerima takdir Allah. Baik. Jadi kita ini selalu digoda oleh syaitan untuk tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertauhid, dia selalu percaya dengan takdir Allah dan mengimaninya dengan keimanan yang sempurna, sehingga apapun yang terjadi kepada dirinya, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
Mohon maaf sebelumnya Bu, yang pertanyaan pertama tadi yang baru saya tangkap, di sekarang ini banyak orang yang membuka donasi untuk buka puasa. Terus pertanyaannya apa? Apakah kita kayak benar itu kalau untuk berbuka puasa kenapa donasi atau bukan? Kita merasa berat. Beratnya itu takut kan mengenai video dari bisa jadi itu kan kenapa untuk berbuka puasa aja nggak donasi tinggal. Nah kita yang ikut berpartisipasi di situ kayak jadi takutnya itu apakah nanti kita juga dibagikan tanpa daging gitu nanti jadi Takutnya apa? dibagikan jadi nanti tanpa muka tanpa daging. Oh, muka tanpa daging ya. Karena minta-minta. Ya, betul. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, orang muslim kan bisa untuk mendatangi orang Islam pada orang fakir yang meninggal. Seorang muslim dilarang bertakziah kepada orang kafir yang sudah meninggal. Terus? Kalau seandainya orang kafir itu bertakziah tidak atau kita sendiri, seandainya itu apakah kita baik kita tak tahu perawat jenazahnya gitu. Kalau orang kafir itu keluarga kita. Ya, kalau meninggal apakah kita juga akan meninggalkan yang kita pikirkan itu ya dari keluarga muslim akhir datang gitu ya selama tadi saya perawat Baik. enaknya ya dan juga dosa besar ya dan ya keluarga gitu. Baik. Nah, barakallahu fiki. Pertanyaan yang pertama, sekarang banyak yang membuka donasi untuk berbuka puasa. Nah, memang ada sebagian ustadz yang berijtihad, ya, punya pandangan kalau itu tidak bagus, ya, membuka donasi untuk berbuka puasa. Tapi kembali lagi, ini perkara ijtihad. Jadi masing-masing ustadz itu punya ijtihad sendiri-sendiri. Nah, selagi tidak ada dalil, maka setiap orang bisa berpendapat. Termasuk ada pendapat ustadz yang mengatakan jangan berdonasi, yaitu pendapat beliau. Nah, mengenai hukumnya untuk berdonasi, kalau hukumnya itu boleh, karena dia meminta bukan untuk dirinya, tapi dia meminta donasi untuk kaum muslimin. Ya, jadi minta bukan untuk dirinya, termasuk minta diruqyah, ya, minta didoakan. Nah, ini juga sebagian mengatakan ya ini terlalu merendahkan diri, ya, karena minta didoakan, minta diruqyah. Tapi kalau minta untuk doakan orang lain, nah ini bagus. Tolong, ya, kamu kan mau pergi umroh, tolong doakan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Nah, ini bagus. Tapi kalau tolong doakan saya supaya sukses begini, nah ini kurang bagus. Karena lebih bagus kita yang doa sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, untuk umum, maka boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab minta kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan kaum muslimin, ya. Taib. Nah, begitupun donasi, ya. Rasulullah SAW ketika datang orang yang fakir, ya, wajah mereka itu berdebu karena perjalanan jauh, tidak punya apa-apa, maka beliau memotivasi sahabat untuk bersedekah. Beliau memotivasi sahabat untuk bersedekah, alias open donasi. Ya, kalau zaman kita sekarang seperti itu, beliau motivasi. Nasihat pertama nggak ada yang kasih, nasihat kedua lagi nggak ada yang mau nyumbang, ketiga nggak ada yang mau nyumbang. Beliau pun terlihat di wajahnya sangat kesal, ya, wajahnya nggak suka karena nggak ada orang yang mau nyumbang. Udah dimotivasi, kok nggak ada yang nyumbang. Tiba-tiba ada orang yang membawa keping dinar datang ke hadapan Rasulullah. Ini Rasulullah, saya sumbangkan harta saya untuk fakir miskin ini. Maka beliau pun terlihat sangat senang. Lalu
orang-orang mulai ikut-ikutan, ya. Mereka pun mulai berbondong-bondong untuk ikut menyumbang. Lalu beliau mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru misli ajri fa'ilih. Barang siapa yang memulai perkara yang bagus dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini ibaratnya kalau di zaman kita sekarang orang yang membuka donasi. Jadi orang menyumbang untuk kaum muslimin. Baik, apalagi kita hidup di zaman sekarang ini manusianya serba simple. Orang kayanya nggak mau keluar sendiri, nggak mau nyumbang sendiri. Itu realita kita sekarang ini. Semua perkara, semua lini, mau belanja nggak mau keluar rumah, mau belanja tinggal ngetik di HP, mintanya diantar ke rumah. Ya, Pak ya. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Dahulu orang kalau mau bayar zakat, dia bawa zakatnya pergi bagi-bagi ke fakir miskin. Nggak ada panitia-panitia zakat. Ya, zaman dulu seperti itu. Tapi zaman sekarang orang itu cenderung malas, nggak mau repot. Jadi apa? Akhirnya ada panitia untuk menyalurkan harta itu. Karena kalau nggak disalurkan seperti itu, ya nggak ada panitia yang membuka donasi, kasihan ya orang-orang kaya ini nggak mau nyumbang karena malas gitu. Alhamdulillah ada panitia yang membuka donasi untuk buka puasa, akhirnya orang-orang yang punya uang mereka mau nyumbang. Ya. Dan ini bukan minta-minta yang dilarang, ya. Minta-minta yang dilarang itu kalau memang untuk pribadi, itulah yang dilarang. Dan nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya itu tidak punya daging, ya, luntur. Nah, ini kalau untuk dirinya sendiri. Baik, adapun donasi untuk kaum muslimin, ya, atau untuk kepentingan bersama, maka ini tidak masalah, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, takziah kepada orang kafir itu hukumnya boleh, ya. Orang Islam itu boleh takziah kepada orang kafir, ya, boleh. Ya, dia takziah tapi bukan untuk mendoakan, tapi takziah untuk menunjukkan belasungkawa dan menunjukkan keindahan agama Islam. Kalau agama Islam itu peduli kepada sesama, ya, perhatian dengan manusia. Nah, itu untuk menunjukkan seperti itu kepada orang-orang kafir. Nah, takziah hukumnya boleh. Termasuk ziarah kubur orang kafir hukumnya boleh. Ziarah kuburnya orang kafir juga boleh. Rasulullah itu minta izin untuk mendoakan ampunan bagi ibunya, itu dilarang oleh Allah, tapi beliau minta izin untuk ziarah ke kuburan ibunya, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya meninggal dalam kondisi kafir. Tapi bukan untuk mendoakan. Ziarah kuburan orang kafir itu bukan untuk mendoakan, tapi untuk ingat akhirat. Tapi kalau ziarah kuburan orang muslim itu tujuannya ada dua, mendoakan dan untuk ingat akhirat. Kalau orang kafir cuma ada dua. Termasuk takziah juga bisa ingat akhirat, ya, datang lihat orang kafir meninggal. Apalagi orang kafir kadang-kala meninggalnya itu sangat memprihatinkan, ya, kadang perutnya sangat besar, ya, bahkan ada yang naudzubillah perutnya pecah, ya, ada orang kafir kalau meninggal perutnya sampai meledak gitu, ya, sehingga aromanya tuh mohon maaf ya, aromanya kemana-mana gitu, ya. Ngeri, ya, orang-orang kafir kalau meninggal. Nah, itu menjadi pelajaran, ya. Nah, itu kita ingat akhirat. Allahu a'lam bishawab. Apalagi yang meninggal itu keluarga. Nah, ini boleh, ya, boleh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal pemberian atau kita meminjam. Ini apakah kita perlu menanyakan, misalnya kita meminjamkan ini buat apa? Kamu buat apa? Bisa jadi kan
maksiat. Alasannya mungkin nggak sesuai dengan yang dia akan lakukan, kan bisa saja bertolak belakang. Misalnya untuk keluarga ternyata untuk maksiat seperti korban dan sebagainya. Kemudian begitu juga untuk yang menerima. Ini apakah kita perlu, misalnya kita dapat bantuan, misalnya kita mengurus masjid dari seseorang, maka kita perlu, ini asalnya dari mana? Karena bisa jadi uang tersebut bisa saja mungkin dari yang kita antisipasi, misalnya dari hasil judi online atau mungkin hasil yang lain dan sebagainya. Itu yang pertama besar penjelasannya. Kemudian yang berikutnya tentang wajah Allah sama Asmaul Husna. Ini mohon penjelasan Ustaz, karena yang kami tahu kan ya wajah Allah ya ini terkandung di dalam Asmaul Husna. Contohnya Allah Akbar, kemudian Aziz jadi perkasa, jadi Allah Rabbul Alamin atau Rabbun Nas dan sebagainya. Ini karena kalau kita berdoa seperti Allahumma ini as'aluka jannah, as'aluka husnul khotimah. Ini yang biasa diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Tidak ada di situ wajah Allah kalau kita minta jannah seperti itu. Apakah kita ini perlu mengetahui perbedaannya ini wajah Allah dengan makhluk ini yang spesifik apa? Mungkin itu Ustaz yang pertanyaan dari kami untuk menjadikan kami menjadi apa yang tadi disampaikan Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana lupa Bapak. Yang pertama tadi apa? Ada dua ya? Pinjam. Menanyakan. Baik. Nah, ya ketika ada yang meminjam, ada yang datang untuk meminjam uang kepada kita, apakah perlu kita menanyakan uang ini mau dipakai untuk apa? Itu hak kita. Jadi hak kita untuk menanyakan. Ya, karena kita sangat berhati-hati ketika ada yang datang meminjam, ya kita bertanya secara global. Ini uang mau buat apa? Pasti ya kenapa dia sampai meminjam, tentu ada alasan yang serius. Ya, kalau dia nggak serius, nggak ada alasan yang serius, ya mungkin nggak perlu sampai meminjam kepada kita. Kita nggak apa-apa, perlu menanyakan alasannya. Nah, ternyata alasannya untuk hal yang maksiat, ya untuk beli khomer, ya untuk beli babi. Nah, misalkan, maka tidak boleh kita pinjamkan uang tersebut. Nah, hanya sebatas itu saja, nggak perlu secara detail, ya. Kalau dia sudah bilang, iya saya ini sedang perlu sekali, nah, ya udah, saya pinjam uang karena saya sedang perlu. Nggak perlu ditanya secara detail. Perlunya itu perlu yang gimana? Nggak perlu. Perlunya gimana? Nggak perlu ditanyakan. Cukupnya kalau kita bisa membantu, kita kasih bantuan. Baik. Kemudian ketika mendapatkan bantuan atau ya sumbangan, ini lembaga masjid ataupun yayasan dapat sumbangan, apakah perlu bertanya ini uangnya dari mana? Ini nggak perlu ditanyakan. Ya, ketika mendapatkan uang maka terima, ya, nggak perlu membebani diri dengan pertanyaan seperti itu. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan bertanya tentang sesuatu yang kalian tahu jawabannya, malah kalian susah. Jangan bertanya sesuatu yang kalian tahu jawabannya, kalian malah susah. Ya, ini misalkan ada uang riba dikumpulkan jadi 100 juta. Pengen dia sumbangkan ke pondok. Ya. Baik. Nah, pondok nggak perlu bertanya ini uang dari mana misalkan. Ketika dia bertanya ini uang dari riba. Oh, saya nggak bisa menerima. Akhirnya
disumbang ke gereja misalkan atau disumbang ke yang lain. Nah, ini yang mendapat manfaatnya itu tempat ibadah orang kafir, ya, bukan tempat ibadah atau bukan pondok pesantren. Padahal itu bisa digunakan untuk hal-hal yang selain tempat ibadah, ya, seperti untuk jembatan atau seperti untuk kamar mandi, toilet masjid. Ini nggak apa-apa kita menggunakan uang-uang yang syubhat atau uang yang haram itu, ya. Jadi untuk toilet, untuk jembatan, untuk halaman, paving, apalagi pagar, menara jangan. Menara ini untuk simbol, ya, simbolnya dari uang haram ini kan keterlaluan, ya. Ataupun untuk sungai itu lah, untuk pondasi sungai, pelengsengan kalau nggak salah itu, ya. Pelengsengan namanya, ya, ya betul. Nah, ini nggak apa-apa pakai uang-uang yang haram. Dan kita nggak dibebankan untuk bertanya uangnya dari mana. Karena hukumnya ketika kita dikasih, maka ini hukumnya menjadi hibah, hukumnya serah terima, nggak ada hukum-hukum yang lain. Kecuali setelah kita tahu jelas ini uangnya dari ini, hasilnya dari ini, maka tidak boleh kita gunakan untuk bangun masjid misalkan. Mau bangun masjid, ternyata tahu uang ini hasil riba, maka tidak boleh digunakan untuk bangun masjidnya, gunakan untuk yang lain. Nah, atau ini uang dari praktek perdukunan, praktek kesyirikan, ya. Kalau kita jelas-jelas mengetahui itu, maka kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat umum. Jangan digunakan untuk hal-hal yang wasilah untuk ibadah seperti masjid ataupun yang lainnya, ya. Nah, jadi kita nggak dibebankan untuk bertanya. Allahu a'lam bishawab. Termasuk kita belanja di pasar, beli ayam, ya, kita nggak dibebankan untuk bertanya ini ayam sembelihnya gimana. Ini nggak perlu, ya. Ini beli daging, ini daging disembelihnya gimana, baca bismillah atau enggak. Ini enggak dibebankan seperti itu, ya. Selagi yang jual itu orang muslim, maka kita percaya, kita yakin. Baru ketika sudah ada ketahuan ternyata ini tidak disembelih dengan cara yang halal, baru kita stop, tidak boleh makan daging tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang mudah, ya. Jangan kita mempersulit diri dengan membebani diri bertanya hal-hal yang justru kadang-kala memberatkan diri kita sendiri, ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Tentang wajah Allah. Nah, wajah Allah itu juga sifatnya Allah, ya. Wajah Allah termasuk salah satu dari sifat Allah. Nah, dan wajah Allah itu sifat Allah yang sangat mulia, yaitu wajah, ya. Dan kita sebagai manusia saja, wajah itu adalah yang paling mulia dari anggota tubuh manusia, yaitu wajahnya. Maka yang menjadi perhatian hampir semua manusia yaitu gimana memperbaiki wajahnya, terutama para ibu-ibu. Jadi yang pertama kali pengen diperbaiki itu wajahnya, gimana wajahnya tampil cantik, gimana bisa wajahnya awet muda, ya, gimana keriputnya bisa hilang. Nah, ini semuanya perhatian besarnya kepada wajah, karena ini wajah perkara yang paling mulia dari anggota tubuh manusia. Walillahi matsalul a'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya yang paling mulia juga adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu permintaan tadi ada yang bertanya, ya, apakah ada Rasulullah meminta untuk melihat wajah Allah? Jelas, ya, ada dalam hadis-hadisnya, cuma kami belum bisa menghadirkan hadis tersebut, ya. Jadi ini wajah yang semua kita minta untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan yang paling besar. Walillahi orang-orang yang masuk dalam surga akan diberi kenikmatan waziyadah, dan ada tambahan. Nah, az-ziyadah itu ditafsirkan yaitu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah, Allah singkapkan wajahnya bagi penghuni surga, maka
kenikmatan-kenikmatan surga yang lain tidak ada apa-apanya. Kalah nikmatnya dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajah adalah sifatnya yang sangat mulia, maka seorang ketika meminta tidak boleh meminta perkara yang remeh, tapi untuk mengagungkan Allah minta perkara-perkara yang agung, yaitu dengan menyebut wajah Allah. Kalau seandainya tidak pakai wajah Allah ya gak apa-apa ya, kita minta dengan menyebut nama Allah saja tanpa menyebut wajah Allah juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang pengen dengan menggunakan wajah Allah, terutama dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang genting ya, maksudnya untuk diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah. Ketika ada azab kita minta perlindungan kepada Allah, perkara yang genting, maka kita minta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, Allah alam bisawab. Jadi Ya. Surat Al-A'raf ayat 180 dan Allah berfirman untuk berdoalah dengan menyebut nama Allah. Kemudian tadi tawasul juga demikian. Jadi mulanya asmaul nama-nama Allah atau mungkin sifat-sifat Allah. Jadi dalam 99 nama Allah tadi tidak sama dengan wajah Allah. Lebih spesifik lagi menurut kami Ustaz, karena kalau kami berdoa memang membayangkan Allah, karena ihsan itu kan misalnya beribadahlah, sholatlah, kamu seakan-akan melihat Allah, atau paling enggak yakin bahwa kamu dilihat Allah. Ihsan yang orang yang sini mohon penjelasan mengenai. Baik. Kita membayangkan sesuatu itu sesuatu yang pernah kita lihat ya, baru kita bisa membayangkan, atau kita pernah mendengar ada ciri-cirinya baru bisa kita bayangkan ya. Makanya kita bisa membayangkan surga ya, karena ada ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Di surga ada ini, di surga ada itu. Nah, wajah Allah tidak disebutkan ciri-cirinya, hanya disebutkan wajah Allah ya, ciri-cirinya tidak disebutkan. Maka gimana kita bisa membayangkan wajah Allah ya? Kita tidak bisa membayangkan wajah Allah ya. Kita bisa membayangkan yaitu sedang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita beribadah di hadapan Allah ya. Allah hadir ya di hadapan kita ya, ini enggak apa-apa ya. Jadi merasakan, membayangkan kehadiran Allah di hadapan kita ini bagus. Nah, tapi kalau wajah Allah, nah wajah itu kan salah satu dari sifat Allah. Tadi disebutkan ada asma wa sifat atau asmaul husna. Nah, wajah Allah ini termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah ya, salah satu dari asmaul husna. Kalau asmaul husna itu kan nama-nama Allah yang baik ya. Baik. Sifat-sifat Allah salah satunya adalah wajah. Seperti Allah itu memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki telapak kaki. Nah, ini semua adalah sifat Allah, termasuk wajah Allah ini juga sifat Allah. Nah, kalau dinamakan Asmaul Husna, nah ini bukan Asmaul Husna, karena Asmaul Husna itu berarti berbicara tentang nama-nama Allah. Nah, kalau sifat-sifat Allah, nah ini termasuk wajah Allah itu sifat-sifat Allah. Ya, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ya seperti itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nggih. Sampun atau ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menghadiri undangan sesama muslim tetangga, bagaimana hukumnya menghadiri undangan entah itu pernikahan, kita dan seterusnya. Namun sebelum kita datang sudah jelas bahwa salah satu rangkaian acaranya adalah membaca syair-syair yang sifatnya berlebihan, dan ada saatnya semua yang hadir berdiri karena meyakini ruh Rasulullah hadir.
Baik. Nah, ini berarti undangan acara-acara kebid'ahan, ya, meyakini ruh Rasulullah hadir. Nah, ini jangan didatangi, ya, jangan kita mendatangi undangan yang di situ ada acara-acara kebid'ahan, kesyirikan, acara-acara yang haram, ya. Baik. Kalau hanya untuk menyenangkan hati orang, ya, bisa mungkin kita hadir sekedar untuk menampakkan diri, kemudian tidak ikut dengan acara tersebut, ya. Ini untuk meminimalisir kemungkaran. Seandainya memang kalau nggak hadir itu pasti kemungkarannya akan besar. Contoh, ini acara keluarga, kemudian seorang anak, ya, diundang. Ya, anak ini kalau nggak hadir itu nanti akan terjadi kemungkaran, ya, silaturahim mereka akan ada kerenggangan. Nah, ini dia nggak apa-apa dia hadir dalam rangka untuk menyenangkan hati keluarganya, kemudian dia tidak ikut dengan acara-acara seperti itu. Ya, kan banyak alasan, alasan untuk bisa meninggalkan acara tersebut. Ya, datang, kemudian kita bisa punya alasan. Ya, ini yang penting tidak berbohong, ya. Alasan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar boleh, ya, kita dengan alasan apa, yang penting tidak mengandung hal-hal yang dusta. Ya, saya sedang sakit, ya, sakit gatal. Ya, memang betul lagi gatal gitu kan, saya lagi sakit ini, ya, lagi sakit, lagi nggak enak badan. Memang iya, lagi nggak enak kena lagi gatal gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, ya. Nah, yang penting tidak berbohong gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.